Sang Yang Mahita. Asini roha madihamu doho dame na siya debata amata. Doho siya anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Tapi parhorasan manugut madihita mangina. Dongan na hinaholongan jalan api nasupasun itu hatta Yesus Kristus. Pinuji madebata na mga liw dihita partikia dobe di bagasa tikyon. Laho marsaor rap doho debata marhiti hatana. Hata ni debata di parsaurata di bagasan manugut ni arion. Tersurat Mei di Poda Saplonom ayat 20 sada. Demikian bunyinya. Seperti arang untuk bara menyala dan kayu untuk api, demikianlah orang yang suka bertengkar untuk panasnya perbantahan. Songon arang tugarani api, jala songo soban tu api, songon idu bawa parbada-bada pasobu parsalisia. Demikian firman Tuhan. Amanginan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin kita masih mengingat beberapa tahun yang lalu sebuah peristiwa alam yang terjadi, yaitu peristiwa Situ Gintung. Hujan deras yang turun membuat tanggul tidak mampu menahan dorongan air. Tanggul pun bobol, bencana banjir bandang terjadi. Hanya dalam waktu singkat, 2,1 juta meter kubik air pun melanda rumah-rumah penduduk yang berada di bawah tanggul. Berulang-ulang berita ditayangkan di televisi, terasa mengiris hati. Bayangkan bagaimana rasanya orang tua kehilangan anak-anak, anak kehilangan orang tua, kehilangan sanak saudara. Hanya dalam waktu yang sangat singkat, hanya dalam hitungan menit, tiba-tiba begitu banyak orang kehilangan harta, sanak saudara, keluarga, teman, dan juga kehilangan nyawa. Musibah bisa terjadi begitu mendadak ketika tanggul jebol. Tidak ada satupun orang yang sanggup menghentikan limpahan air deras yang menyeruak keluar dari tembok yang retak dalam waktu singkat. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, lihat amangina, betapa mengerikan bencana yang bisa diakibatkan oleh pecahnya tanggul yang bertugas menahan air. Seperti itulah bahaya pertengkaran menurut firman Tuhan. Alkitab menggambarkan memulai pertengkaran sama seperti membombol dinding penahan air. Jika tanggul terbuka, meski sedikit saja pada awalnya, air pasti akan terus mendorong tanggul memperbesar retakan sehingga air akan memancar semakin deras dan menenggelamkan sekitarnya. Tidak lagi terkendali, liar dan ganas berpotensi menghancurkan orang lain dan tentunya diri kita sendiri. Di dalam Amsal 17 ayat 14 berkata, memulai pertengkaran Allah seperti membuka jalan air, jadi undurlah sebelum perbantahan dimulai. Amang inang dongan nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Tidak sembarangan Tuhan mengingatkan bahaya pelanggaran, pertengkaran. Karena ini merupakan satu dari masalah yang paling umum terdapat dalam kehidupan kita. Bahkan sering menyerang orang-orang percaya. Kita tidak sadar dan membiarkan hal ini masuk kemana-mana. Di rumah, di tempat kerja, di kampus, di sekolah, lingkungan rumah, bahkan gereja sekalipun tidak luput dari bahaya pertengkaran ini. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, tidak seorang pun di antara kita yang dengan sengaja membiarkannya masuk. Kita tidak pernah bangun di pagi hari dan langsung berkata, saya mau bertengkar hari ini. Yang besar sekalian. Yang terjadi biasanya adalah kita tidak waspada dan membiarkan kekesalan kecil hingga pada diri kita, kemudian membiarkannya terus membesar hingga tidak terkendali seperti tanggul yang jebol. Tanpa sadar, kita sudah masuk ke dalam sebuah pertengkaran yang sulit untuk dikendalikan. Dalam skala terkecil, yaitu keluarga misalnya, begitu banyak rumah tangga yang hancur akibat tingginya frekuensi pertengkaran di rumah tangga. Rumah tidak lagi nyaman. Suasana panas, saling membenci, membiarkan ego menguasai kita, memasang harga diri yang terlalu tinggi. Itu biasanya akan membuat kita membiarkan kekesalan kecil kemudian berubah menjadi raksasa yang akan menghancurkan kita semua. Sesuatu yang pada suatu ketika akan kita sesali. Lalu amanginang, bagaimana?
Sebuah ayat memberikan sebuah solusi yang bisa kita terapkan. Dan itu berhasil dengan baik. Dikatakan di dalam Efesus pasal 4 ayat 26 berkata, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kitab Yakobus mengatakan bahwa pertengkaran berasal dari hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 4 sampai dengan ayat 5a. Demikian bunyinya. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Dari tidak bisa mengekang hawa nafsu, maka kita akan terjebak pada banyaknya dosa yang bisa fatal akibatnya, hingga membunuh atau menghabisi nyawa orang lain. Menyimpan kekesalan atau sakit hati yang berlarut-larut pun berpotensi menimbulkan pertengkaran. Dikatakan dalam Amsal 30 ayat 33. Sebab kalau susu ditekan, mentega akan dihasilkan. Dan kalau hidung ditekan, darah akan keluar. Dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran akan timbul. Amanginang, selain itu, ego, keangkuhan, sikap tidak mau kalah, dan lain-lain pun bisa menimbulkan pertengkaran. Karena itu, kita diminta untuk bisa memaafkan orang lain dengan segera dan bersikap rendah hati, mau belajar untuk lebih memahami dan menerima orang lain apa adanya. Kita harus sadar bahwa tidak ada manusia yang sempurna ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Kita tidak bisa menuntut orang lain untuk selalu baik dan sesuai dengan keinginan kita. Pada saat-saat tertentu, perselisihan bisa muncul. Tetapi redamlah itu secepat mungkin sebelum berlarut-larut dan pada akhirnya tidak lagi bisa kita kendalikan. Alkitab juga mencatat fakta yang sangat menarik dan memang benar. Orang yang suka bertengkar biasanya juga suka pada pelanggaran atau dosa. Di dalam Amsal 17 ayat yang ke-19 berkata, siapa suka bertengkar, suka juga kepada pelanggaran. Siapa memewahkan pintunya, mencari kehancuran. Amang inang dongan na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Kita menganggap bahwa ketika kita bertengkar itu karena perilaku buruk orang lain. Istilah ni halak batak mandokon, engkau jual, saya beli. Seperti itulah anggapan kita ketika bertengkar. Tetapi sering kali tanpa kita sadari, kitalah yang membiarkan emosi atau amarah kita terus membesar dalam diri kita. Firman Tuhan pun lalu berkata di dalam Roma 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Lalu dalam Ibrani kita mendapatkan seruan lainnya berkata, berusahalah hidup dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ibrani 12 ayat 14. Ini adalah penting untuk kita camkan. Tantangan, godaan untuk membiarkan nafsu amarah berkecambuk di dalam diri kita akan hadir setiap hari. Dari banyak sisi. Apakah dari sisi orang lain? Situasi bahkan cuaca yang tidak bersahabat bisa setiap saat menenggelamkan damai sukacita yang ada dalam diri kita, amangina, dan menggantikannya dengan luapan amarah. Itu seringkali tidak bisa kita hindarkan. Yang bisa kita lakukan adalah senantiasa dan sedapat-dapatnya berusaha untuk selalu hidup damai. Berusaha butuh kerja keras dan komitmen. Itulah yang harus selalu kita ingat sebelum kita membuka jalan air yang pada suatu ketika tidak bisa lagi kita redam. Orang bijak berkata, don't open the door that you can close. Don't start something you can stop. Amang inang dongan na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Jika kita terbiasa untuk lekas emosi,
mudah naik pitam untuk hal-hal kecil sekalipun, inilah saatnya untuk memulai belajar menghilangkannya. Bersikaplah tegas terhadap pertengkaran. Jangan membiarkannya merusak hidup kita sendiri dan orang lain. Mungkin perlu waktu, tapi setidaknya kita harus memulainya dari sekarang. Ambillah sebuah komitmen bahwa dengan kuasa Tuhan tidak akan ada lagi hal yang bisa merampas sukacita dari diri kita, termasuk kekesalan yang bisa mengarah kepada pertengkaran. Sedini mungkin amanginang, kita harus terus menjaga agar tanggul pertahanan emosi kita tetap kuat, sehingga tidak bisa jebol oleh kemarahan yang pada suatu saat tidak lagi bisa kita kendalikan. Ingatlah, penyesalan biasanya datang terlambat. Oleh karenanya kita harus senantiasa menjaga kestabilan emosi kita dengan tidak cepat menuruti emosi dalam diri kita. Jika mengontrol emosi terasa sulit, mintalah Roh Kudus membantu kita dalam mengatasinya. Cepat lakukan itu sebelum kita memulai berbuat dosa. Selain itu, ingatlah bahwa amarah manusia itu tidaklah pernah menyenangkan hati Tuhan. Dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 20, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Firman Tuhan juga berkata dalam Roma 12 ayat 18, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Lembutkan dahulu hati kita, agar Roh Kudus bisa berkarya secara luar biasa untuk membantu kita dalam meredakan dan mengatasinya. Selagi masih sadar dan masih bisa mengendalikan emosi, redamlah segera sebelum semuanya menjadi runyam. Tolaklah emosi sejak awal dan katakan pada diri kita bahwa saya hari ini, Amang Inang hari ini berjalan dalam damai sejahtera dan damai sukacita Tuhan hari ini. Selain itu, baik bagi kesehatan, kita pun akan merasa heran betapa hidup ini ternyata lebih indah jika dijalani tanpa emosi dan pertengkaran. Bersikaplah tegas terhadap pertengkaran dan jangan tergoda untuk memulai apalagi membiarkannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Alia manami na di bono gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai ro maharajonmu, sai saut malomo ni roham di bono tongon songona di bono gijang. Lehon matuhami sadaran hanguluan siap hari, sesa madusanami songon panesanami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togion tu panguncunan, balua mahami sian pangago, ai hodo na punah rajaon, dohot hagugoon, rodia sangapon saliling nililingna. Amin.